Apa kabar Teman-teman, sih? selamat malam ya. Jumpa lagi di acara kita Dimensi 89 bareng Coach Pena ya, teman-teman ya. Coach Pena ini adalah salah satu master master of konsultasi, money konsultan ya. Satu-satunya di Indonesia, teman-teman. Buat kalian yang pengen banyak uang ya, nanti Coach Pena mau buka kelas ya, Coach ya, tentang money ya. Iya, karena kan banyak yang DM ya, minta tentang uang dan segala macam Oke. bisa dibahas. Oke. Terus ada yang DM aku juga minta dibahas tentang apa sih artinya hidup gitu. Mau yang mana nih? Oke, Mau yang oke. hidup atau Kalau yang menurut moral? aku sih nggak perlu dibahas lah apa arti hidup lah, jangan dulu lah. Teman-teman ya, hidupmu hidupmu masih banyak hal yang belum Anda capai. Tolong jangan dulu tahu apa tujuan hidup lah. Nanti ya. Setelah kalian nikmati hidup kalian baru ya. Jadi menurut Tapi saya yang kita bahas mendingan tentang money aja, Coach, tentang uang aja lah ya. ya, ya. Nah, jadi Bentar, ini ada Kiki. Kiki, Kiki, aku kalau nggak si RS paling itu ya, akord aja lah. Aku ngambil itu deh, ya. Mau ganti mobil aku, Coach. yang Oh, ini ini ada Coach seharusnya Abu yang ya. ini ya, yang di Honda ya atau gimana ya? Ada Coach Abu nih ya. Oke. Siap Oh, kirim ya, Kiki. iya. Anda belum mandi ya? Aduh, hari ini saya kesana kemari ya. Akhirnya memilihkan sudah ya. Oke. Oke, oke siap, Coach. Malam ini kita akan membahas tentang money ya, tentang uang ya teman-teman ya. Silakan Coach, gimana tentang uang itu? Gimana? Nah, Kita jangan kasih kunci-kuncinya, Coach. iya. Soalnya nanti kunci-kuncinya nanti kita bahas di kelas. Tapi di sini istilahnya simpel-simpelnya lah ya, sedikit-sedikit aja dulu. Iya. Oke, silakan Coach. Pokoknya tetap walaupun dikasih simpelnya yang sedikitnya itu pun yang saya bahas itu sebenarnya itu baru permukaan. Oke, oke. Nah, Oke, gimana Coach tentang uang? Teman-teman tolong hadir ya di sini ya. Ini tentang uang loh, hati-hati loh Anda ya. Lupa saya ke Coach Abu belum ngasih ini yang tadi ada 3 pemenang lagi ya. Lupa nih, nanti saya WA ya Coach Abu ya. Silakan Coach, gimana Coach? ya kalau kita bicara tentang uang sebenarnya kita bicara tentang hidup karena uang digunakan untuk tubuh kita. Oke. Nah, ya, makanya saya lebih tertarik bicara dari awal yang kemarin pertama kali kita mulai adalah bagaimana kita menghargai tubuh kita. Karena ketika Oh, kita sudah meninggal kan kita nggak butuh uang. Jadi yang betul. sebenarnya kita punya uang itu hanya untuk merawat tubuh kita kan salah satunya. Ya, agar tubuh kita dikasih makan, terus dikasih nutrisi segala macam gitu. Itu kurang lebih. Makanya ketika kita menghargai tubuh kita menciptakan kehidupan. Nah, ketika menciptakan kehidupan itu bersama dengan tubuh. Jadi kamu menciptakan uang, kerja, punya bisnis, kan kamu bersama dengan tubuh kamu. Jadi sahabat yang terbaik kita itu tubuh, yang kemana-mana tuh kadang dilupain. Itu cuma pikir uang doang. Jadi kita kayak jalan sama pikiran, pikiran pergi kerja tapi kayak tubuhnya nggak bawa gitu, kayak Oke, oke. tubuhnya ya terpisah gitu ya. Jadi dia berpikir ketakutan, berpikir masa lalu, berpikir masa depan, kekhawatiran, sakit hati di masa lalu karena mungkin uangnya pernah di apa ya, invest bodong atau apa. Jadi dia selalu menyesalin, dia hidup dalam masa lalu, dia hidup Oke. masa depan, ketakutan, tapi dia nggak hidup dalam present dan tidak hidup bersama dengan tubuhnya. Oke. Ya, Jadi masalah money ini nyambung ya dengan tubuh kita ya gitu ya. ya, Oke, nyambungnya di mana Coach? kalau kamu masak, yang masak itu tangan kamu apa pikiran kamu? Oke, tangan saya ya. Yang makan siapa tuh? Tangan ya. Pakai mulut nggak? Mulut ya. Mulutnya body bukan? Oke, oh itu ya Ya, yang jangan, dimaksud nyambung ya, antara nasi jangan-jangan, dengan tubuh kita ya. iya gitu Nah, kan? Yang kita makan, oke, oke ya. Kita bahas dari gimana nih? Pasti yang ingin ditanyakan oleh seseorang, gimana sih supaya money itu mudah datang ke rekeningku? Karena coach ya, sampai saat ini saya belum belum dapetin sebuah apa kok bukan konsep ilmu lah ya. Sampai hari ini saya belum mendapatkan ilmunya gimana caranya mindahin ini nih ya yang di pikiran saya ini uang ke rekening saya nih.
gimana caranya nih? Tuh kan ini terbayang nih ya, ini terbayang 9 miliar tuh. Nah ini pengen pindah ke rekening belum ada ilmunya gimana? Itu biasa kan Gimana pas gimana coach? Jadi ya, secara mudahnya, soalnya ini pasti yang ditanyakan sama orang-orang gimana sih supaya mudah uang itu datang ke kita gitu. Gimana sih coach? ya, ya, biasanya kan kita punya data ya, data Oke, masa lalu itu biasa suka kesimpan di dalam tubuh. Nah, itu yang dibilang limitasi atau mental block. oke, Ya, oke. atau energi yang ngeblok. Cuman itu sih kayak misalkan kemarahan, kesedihan, dan apa ya, iri gitu kan terhadap orang yang lebih sukses, terus merasa kita nggak sukses, merasa kita nggak sehebat dia. Nah, banyak sekali beliefnya. Makanya kalau di dalam kelas itu yang kita gali, yang kita bongkar beliefnya. Jadi bukan dikasih afirmasi, tapi Oke. dilihat beliefnya. Nah, di balik belief itu juga ada lagi tuh rekayasa-rekayasa yang tanpa kita sadarin. Oke, oke. Oke, satu dulu coach, satu dulu. Jadi satu dulu ini tentang belief atau mindset kita ya, yang Ya, selalu satu iri ya, kalau orang ini, terus merasa diri, aduh saya nggak akan mampu kayaknya. Nah, ya, ya, salah satunya ya itu mental block ya. Ini dulu nih betul. yang harus diberesin berarti ya. Nih Banyak. teman-teman ya, ini penting nih ya. Kita lagi ngebahas tentang money, yang pertama itu dulu tuh ya. Jadi mental kita nih ya, tolong ya. Jangan, aku mah apa sih? Ngalir Kayaknya aja, aku nggak bisa. gitu Kayaknya aku kan. nggak layak, coach. Enggak, gitu kan. Nah itu nggak boleh Oh, seperti itu hidup ya. itu ngalir aja. Oke, Iya, karena oke orang salah bilang hidup satunya itu ngalir ya. aja terus ya gimana? Salah Kira kan satunya yang itu yang harus tanya, dirubah ya. Dirubahnya seperti apa, coach? oh, kalau di rumahnya kalau di dalam kelas itu difasilitasin sampai ngecek sampai ke level energi lapisan. Walaupun cuma satu aja, itu bisa galinya banyak. Bener-bener ya, banyak Ya, layernya ya. banyak Nah itu layernya di keuntungan kalian kalau nanti masuk kelas ya, itu mental kalian itu bisa di apa? Bisa digali nih di mana nih kurangnya nih. Kenapa ini sulit banget kamu mendapatkan uang gitu kan? Itu digali dari salah satu dari mentalnya dulu ya. ya, pikiran, perasaan, emosi, dan kalau misalkan gini, Jrit, kalau misalkan teman-teman semua ya, kalau kamu suka, pasti kamu ulang-ulang Bentar, terus. bentar coach. Aku candu banget ketika coach ngomong jerit. Coba sekali lagi dong. Gini jerit coba sekali lagi. Gini ya, Jrit. Oke, oke. Gimana coach? Gimana coach? Oh, jadi kalau kita suka dengan sesuatu, cenderung kita ulang-ulang kan. Oke, Kalau diulang berarti kita suka nggak? oke. Kalau nggak suka nggak mungkin diulang. Iya, Oh, pasti dong. Iya dong. Ya mungkin nggak betul. diulang, pasti Betul, deh. betul, 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 Oke, betul. ya. Karena Oke, lo suka oke. dong. Berarti ada sesuatu yang suka, makanan lo suka, lo pasti pergi lagi ke sana because kamu suka. Benar, Ya, benar. oke. Pergi minuman yang enak, kalau kamu suka, kamu pasti beli lagi. Beli lagi, oke. Iya dong. Oke. Kalau kamu nggak punya uang, terus besok nggak punya uang lagi, berarti ada yang kamu suka dari situ. Oh, ini nih. Oh, Jangan-jangan ya teman-teman kalian ya yang kenapa sih saya besok gak punya uang, kemarin gak punya uang, sekarang gak punya uang, berarti ada yang kamu suka dari kamu tidak punya uang. punya uang tersebut gitu ya. Iya. Misalkan ada kayak gini nih, aku mah gak apa-apa, gak ada uang juga gitu kan ya. Ya, tanpa disadari gitu kan. Betul. Betul, Ya. betul. Jangan Bahkan ada seperti yang itu ya. berpikir, oh ya katanya gitu kan, kalau punya banyak uang mungkin hijabnya lama atau apa gitu karena saya Hmm, memfasilitasi banyak ya kan. betul, Tapi kan betul. jadinya sederhana aja deh, jangan terlalu kaya, repot Nah, jadi pertanggungjawabannya. Hmm. oh, ini penting nih teman-teman ya. Mm-mm. Biasanya ini apa jemaah-jemaah saya nih biasanya. Kalian itu selalu menganggap nggak apa-apa lah hidup di dunia mah sementara gitu kan. Nggak dibawa mati Yang deh ya. ya yang penting gitu kan aku nanti di surga selamanya misalkan. Ada yang suka kayak gitu nih. Ini jemaah-jemaah saya suka kayak gitu ya. Jadi menganggap kehidupan ini tuh tidak penting Ah, gitu kan. Menganggap uang itu ya udah sekedarnya saja lah gitu kan. Itu iya. tanpa tanpa dia sadari itu sedang apa? Dia tidak suka dengan uang ya. Ya, jadi tanpa sadarin dia menyukai tidak punya uang. Wow, ini penting teman-teman lihat ya.
nih konsep-konsepnya kalau pengen banyak uang. Makanya setiap hari saya kan kelihatan rakus kan ya. Padahal saya tuh tidak rakus teman-teman, melainkan mindset saya tuh saya selalu percaya diri bahwa apa? Bahwa uang saya selalu banyak ya Mak. Oke, ini penting nih teman-teman. Tuh, kita dapat 2 ya. Oke, terus coach. Tapi banyak sekali. Jadi kalau kita bahas uang, besok kan kelasnya bisnis dan different. Jadi bisnis tentang diri kita, tentang bisnis dan tentang uang. Itu aja 1 hari full bahas tentang uang gitu. Jadi kita bikin kelas online-nya mungkin sekitar kayak 3 kali ketemu 1 jam online. Jadi dimana kita berada gitu kan. Nanti aku jadwalnya tanggalnya yang asik ya kita. Ya itu difasilitasin karena itu tadi baru 1 belit dan itu bisa digali dalam. Itu hanya 1 blip saja tuh teman-teman ya. Ini penting banget buat kalian yang ingin kaya raya ya. Ya maksudnya tuh sukses ya dalam hal finansial lah ya. Emang banyak orang yang mau kaya? Hah? Iya, emang banyak yang mau kaya. Nah ini banyak yang munafik. Yang mau kaya raya kayaknya cuma saya saja ya. Banyak emang yang mau kaya. Kan saya tanya. Banyak sih, banyak, tapi suka menyepelekan sama ucapan pengen kaya tapi menyepelekan gitu. Iya, terus takut lagi dibilang nanti dibilang materialistis. Kamu mau kaya? Enggak, belum tentu. Saya dihujat netizen ya, si matre, si uang, si apa. Sorry ya, memang gua suka ya. Makanya aku tuh nggak pernah yang namanya kekurangan uang ya. Tak pernah ya, bukan enggak ya, tak pernah. Oke, ya sebenarnya kalau misalkan kita juga ada point of view juga tentang kalau jadi orang kaya, bahkan kalau kita punya judgment terhadap orang kaya atau iri terhadap orang kaya, ya nggak match dong kalau kita mau jadi kaya, kan kita nggak mau dijudge kayak gitu. Betul. Ya, gitu ya. Jadi, so apa sih yang muncul dalam diri teman-teman? Boleh diketik, boleh mau nanya, apa sih pemikiran teman-teman tentang orang kaya gitu loh? Yang kita tanya. Penting ya, bisa digali dari sini ya. Iya, yang teman-teman tentang orang kaya. Oke, teman-teman ya, tolong ketik ya. Bagaimana menurutmu tentang orang kaya itu bagaimana? Silakan ketik. Menurut kamu orang kaya itu apa sih? Gitu. Silakan. Ya, orang kaya itu apa sih gitu? Silakan ya. Kaya uangnya dong, jangan kaya gemuk. Gitu. Teman-teman yang mau naik juga boleh ya, silakan naik ya. Nanti kita langsung bincang ya. Tapi tentang uang ya, tolong jangan tentang masalah kamu sama suami kamu. Hei, males saya. Ya ini kebanyakan nanya tuh suami saya tuh kayak gini kenapa sih gitu. Udah pokoknya ya kalau suami kamu kayak gitu berarti kamu gak enak. Udah itu aja lah. Pokoknya ini malam ini kita ngebahas tentang uang. Udah ya jangan ngebahas yang lain-lain ya. Silakan kaya bahagia cukup kepengen. Silakan ya tentang orang kaya menurut kamu gimana? Orang kaya bisa berbagi oke. Oke, nah kalau kita punya program, ya menarik aja ya, cuma satu nih kita mau bahas. Kalau kaya bisa berbagi, akhirnya uang itu datang dan langsung berbagi, ya bakal kaya kalau. Oh my God, ini penting nih ya. Karena kamu senang untuk berbagi, jadi begitu ada terus bingung, kenapa ya begitu ada terus ada tetangga, si Anjrit minjem gitu kan. Gitu, terus begitu kaya dikit, keponakan mau nikah, butuh duit. Begitu kaya dikit, orang tua butuh sesuatu, kok nggak pernah ada ya duitnya? Oke. Itu kan buat berbagi. Konsep kaya kan nggak ada. Uangnya berapa sih kaya? Di pikiran ada nggak? Ada angka nggak? Wow, lihat teman-teman tuh ya. Ternyata layernya banyak ya. Iya. Apa yang kita beli itu ternyata masih jauh ya. Banget. Lihat teman-teman ya, makanya masuk kelas kita ya. Oke, kita angkat-angkat coach ini ya. Ada Rindu nih ya. Tolong Rindu, sekali lagi siapapun yang naik, tolong ya. Jangan bahas tentang selingkuhan kalian, jangan. Halo Rindu. Halo, Assalamualaikum. Salam Rindu, dibuka dulu mukanya biar nanti kita baca langsung energi. Ya, biar energi uang kamu langsung kelihatan. Ini kan lampunya cuma dari sana. Halo Rindu. Rindu. Rindu hatiku. Padamu kasih.
Bentar ya coach, aku pakai efek dulu ya, soalnya kelihatan bangun tidur aku coach. Nah ya, silakan, Oke, Mbak. silakan. Mbak Rindu? Ini membahas tentang orang kaya ya. Ya, tentang keuangan ya, maaf tentang keuangan ya, jangan bahas yang lain-lain Bu ya, silakan. Apa artinya orang kaya yang muncul di pikiran, di perasaan, di gambar gitu kan? Karena itu adalah yang saya mau tanya untuk menggali belief kita ketika kita kecil mungkin gitu ngelihat orang kaya tuh kayak gimana sih ketika kita kecil atau ketika remaja. Nah, itu beliefnya yang ketangkep di pikiran bawah sadar kita yang akhirnya melimit kita. Nah, itu yang tujuannya saya bertanya dalam untuk itu. Oke, Ibu silakan mau diskusi tentang finansial, ekonomi, keuangan, silakan Ibu bagaimana gitu. Silakan, tanyakan Bu. Kalau menurut saya sih kalau jadi orang kaya itu adalah lebih pusing. Hah? Pusing. Pantesan Ibu nggak kaya-kaya. Capek Iya. kalau jadi orang kaya. Oh, capek. Berarti kan ada belief kan? Nah, Betul. Ibu melihat orang kaya pusing dan capek itu dari mana, sejak kapan? Betul. Nah ini belip-belip ini nih ya yang mau kita rubah ya teman-teman ya. Ya. Jadi Ibu Rindu ini ya mempunyai belip bahwa menjadi orang kaya itu capek gitu kan. Pusing gitu kan. Makanya otomatis kan dia tidak mau kan. Siapa sih yang mau capek? Siapa sih yang mau pusing? Jadi Ya. otomatis silakan coach. Ya. Sejak kapan Bu punya melihat gambaran itu atau ya mungkin Ibu melihat atau ngalamin jadi orang kaya yang pusing dan capek? Begitu banyak anak ya, banyak penuntut. Ingin ini, ingin itu. Oke. Banyak anak terus banyak tuntutan gitu. Ya, pusingnya kayak gitu. Gitu kan. Oke, jadi Pusing mendingan yang mengalir aja lah gitu. Oke. Oke. Yang Nah, penting belief, iya, nah belief inilah yang dia bilang, oh semakin banyak uang, semakin banyak tuntutan ya. Aku Oke. capek. Akhirnya tanpa sadar kita lagi mendoakan kita, Tagar listrik, Oke. tagar listrik meledak. Oke ya Bu. Oke, udah Bu ya. Jadi Ibu menganggap bahwa kalau menjadi orang kaya nih coach ya, satu pusing, banyak tagihan, banyak tuntutan, capek dan segala macam. Nah ini gimana coach tentang kasus seperti ini coach? ya saya dulu juga pernah punya pengalaman melihat orang kaya itu gitu. Jadi kan dulu saya kerja di satu perusahaan, saya ngelihat ownernya atau si komisarisnya itu dia kaya. Tapi dikelilingin sama teman-teman yang apa ya kalau tanda kutip penjilat lah gitu buat saya gitu ngeliat dia ya dia yes man tapi di belakangnya begini gitu loh. Jadi pada saat itu saya punya belief adalah jadi orang kaya itu nggak punya teman yang baik. Oke, dulu ya. Temennya Oke. cuma hanya manfaatin dia, temennya tuh cuma mau uang dia, hanya baik di depan, belakang enggak. Kayak saya justru melihat orang kaya itu sedih gitu loh. Kok nggak punya teman yang baik ya gitu loh. Oke. Itu tanpa sadar kan ada belief-belief yang makanya saya bilang tanpa sadar kita melihat, mengalami gitu. Nah itu beda-beda. Nah mungkin buat saya adalah belief itu yang menjadi limitasi kita. Belip inilah yang menjadi kepercayaan bahwa orang kaya itu capek, banyak tuntutan dan segala macam, tapi tanpa disadari ini ya yang punya kasus ini kita nggak mau berarti kan kaya tuh. Ya tanpa sadar. Itu ya. Iya tanpa sadar kan kalau itu Tanpa kan. sadar. Lihat teman-teman ya, ini baru layer dasar nih ya. Dan Oke, lanjut, waktu itu Coach. saya sendiri kan pernah punya point of view, pernah punya sudut pandang kalau orang kaya itu kan cuma dikelilingi sama orang-orang yang manfaatin dia karena benar-benar di depan mata kan. Oke. Untuk saya itu kayak nyata banget ya gitu loh. Malah kadang jadi saya nggak tega sama orang kaya kan lucu gitu. Maksudnya nggak teganya dalam arti kasihan ya kok dia digituin, udah diambil uangnya, dimanfaatin, dijelekin gitu. Jadi buat saya nggak nyaman ya ternyata jadi orang kaya mau berbuat baik seperti apapun teman kamu tuh cuma manfaatin kamu. Nah itu point of view saya loh. Dan itu cukup dalam, cukup membekas buat saya gitu. Maksudnya bertahun-tahun. Dan Nah, waktu belip itu makanya sulit kan untuk menuju ke financial freedom ya. ya, termasuk bukan financial freedom, termasuk saya nggak ingin dikenal. Betul ya. Ya, tidak ingin dikenal, tidak makanya kayak mau bikin apapun kayak malas lah, nggak usah lah dikenal, nggak perlu lah gitu loh. Oke. Jadi kayak tanpa sadar hidup kita jadi kecil semuanya areanya, karena kita
memperkecil kehidupan. Seluruh area kehidupan kita kan jadi kecil karena kita tidak ingin diperlakukan itu sama orang lain. Oke. Ya, gitu. Ya kan, makanya banyak sekali kan. Nah, ini salah satu belief yang kita tidak menyalahkan ini baik atau buruk ya, Coach ya. Ya. Tapi belief seperti ini yang ini baru dasar banget ya, setidaknya menjauhkan kita dari apa? Dari kita menginginkan kaya tadi, gitu kan? Kita sebutlah kaya di sini banyak uang aja dulu lah ya, banyak uang ya, biar spesifik gitu kan. Betul. Nah, belief-belief yang kayak tadi, saya capek kalau kaya, saya pasti begini kalau kaya, banyak orang yang ngejar kalau kaya. Itu tuh salah satu belief yang menjauhkan kita dari ingin banyak uang. Ya. Nih teman-teman ya, lihat ya. Oke, Coach. Dan banyak sekali di dalam berita-berita, apalagi belakangan ini, kalau melihat orang kaya itu terus ada selingkuhannya, diganggu sama wanita. Nah, wanita yang memiliki pasangan yang kaya, dia merasa insecure. Oke. Ya. Dan ketika insecure, tanpa sadar, dia menjadi pasangan yang membuat supaya suami gue jangan terlalu kaya banget nih. Nah, makanya suaminya sulit cari uang. Karena tanpa disadari, insecure, di alam bawah sadarnya itu doa dia ya. Iya, jangan-jangan nanti ada wanita lain lagi yang suka sama suami. Iya. Dengerin ya. Jangan ketakutan, jangan apa lihat, gak boleh kayak gitu tuh ya. Jadi harus full bahwa kita pengen uang, maaf ya. Gitu. Ya, jangan ada alasan ini takut begini, takut jangan lah, banyak uang aja dulu ya. Ya, tadi kan banyak yang bilang kan godaannya harta, tahta, wanita gitu kan ya, godaan gitu kan. Nah, itu belief-belief yang yuk sama-sama, tapi bukan hanya menghancurkan belief terus punya uang. Nah, bagaimana relasi kita dengan uang gitu. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi kita perlu punya kesadaran tentang konteks uang karena uang itu sebenarnya nggak ada masalah. Uang tidak mengubah manusia, tapi uang, sekali lagi, uang tidak mengubah manusia. Uang hanya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Mantap. Sekali lagi teman-teman, uang tidak merubahmu, tapi uang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Oke, thank you Ibu Rindu. Gimana Bu? Bu? Halo Bu? Lagi ada yang Ya, gimana nih? Gimana? Jadi kita tidak menyalahkan tentang Ibu mempunyai persepsi bahwa kaya itu pusing dan segala macam. Tapi kalau kita bahas secara layer nih ya, secara ketidaksadaran kita bahwa itu tuh kita menolak untuk banyak uang Bu. Kalau misalkan kita punya pemikiran seperti itu. Ya, emang gitu sih ya. Memang semua orang juga impiannya pengen kaya gitu ya. Oke. Gitu. Kalau menurut aku sih ya, duit, apa kita harus mengikuti duit gitu? Uang gitu maksudnya. Tidak Bu, tidak. Bukan itu maksudnya. Makanya aku juga punya usaha laundry, bukan berarti aku pengen kaya gitu. Tapi sebenarnya aku ya bisa apa ya? Ya istilahnya kemampuan aku segitu ya udah gitu. Nggak harus mesti kaya. Enak ya, kamu punya laundry gitu, bisa jadi kaya. Pasti monotonnya kayak gitu dah. Tapi yang aku inginkan di pinggirnya ngalir aja gitu. Gak perlu ya istilahnya gitu, rezeki ngikutin kita gitu. Menurut aku sih ya seperti itu, makanya jadi orang kaya tuh malah kayak gitu ya. Banyak yang ngejar juga, nggak dikasih marah, dimarah. Oke. Itu yang lucu tadi ada satu kata-kata ya, saya mau bahas sedikit sebelum saya lupa. Gitu kan. Orang mengatakan enak ya punya laundry. Ibu punya laundry? Ya. Orang lain mengatakan enak ya punya laundry, betul? Iya. Oke, ketika ada orang mengatakan enaknya punya laundry, di balik kata-kata orang itu ada perasaan apa dari orang itu? Ini Rian. Kenapa?
Ntar nggak ada. Ya, jadi kan ada orang bilang misalkan, jadi tuh enaknya punya bisnis ini. Nah, di balik kata-kata orang itu mengatakan enaknya lo kamu punya bisnis laundry, enaknya kamu bisa lakukan ini. Ada energi apa atau perasaan apa atau pemikiran apa? Ya mungkin hanya bisa gitu aja, dia enaknya aja gitu. Padahal kita juga istilahnya gitu ya. Untuk mencapai jadi orang kaya pun ya apa ya? Dia cuman lihat. Kita juga kadang-kadang berpikir ya memang dia memandang kita enak ya gitu. Begitulah ya. Tapi sedangkan kita juga ya bukan untuk kemampuan hanya untuk mengejar kekayaan juga gitu ya. Saya cuma tanya, saya nggak tanya yang panjang, saya cuma tanya pendek. Ketika ada orang bilang, jadi tuh enaknya kayak, Bu, enaknya kamu punya laundry, ada kata-kata apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu? Ada rasa apa yang tersembunyi dari diri orang itu? Mungkin dia juga pingin. Yes, pingin. Iri, pingin, gitu kan? Iya. Ya, kepingin kaya juga. Oke. Nah, disitulah yang dimana tanpa sadar kita nggak mau menerima bahwa orang mengakui bahwa kita lebih baik dari dia. Oke. Menerima aja, walaupun ibu ada orang yang iri sama ibu atau apa, diterima aja. Energinya bukan diterima itu masuk ke dalam ya. Menerima energi itu cuma kayak ngalir doang, nggak perlu direspon, nggak perlu dimasukin gitu. Just like kalau di akses dibilangnya allowance gitu. Jadi kebanyakan dari kita langsung nolak gitu. Ada orang yang iri langsung nolak. Makanya kenapa kita nggak mau sukses, karena kita nggak mau orang iri sama kita. Kita nggak mau kaya karena kita nggak mau orang iri sama kita. Misalkan bilang, jadi tuh enak ya, nggak ngapa-ngapain dapat duit, terus rasanya nggak enak, aduh. Ternyata gak enak ya, dibilang gak ngapain dapat duit dengan mudah, tanpa sadar tuh pengen ngelakuin sesuatu untuk supaya dianggap kerja. Enggak kok, gue kerja nih sulit kok gitu. Padahal aku bangga banget loh ya. Kalau aku bangga banget, bener. Ya, aku diem banyak uang. Oke, paham. Ya, kesadaran yang udah berubah. Tapi kalau kesadarannya nggak berubah, dia merasa kayak ibu itu, dia akhirnya akan buktikan kalau hidup dia susah walaupun punya laundry, karena tidak ingin dibilang orang kamu hidupnya enak ya udah kaya. Akhirnya dibikin masalah terus-menerus, datang terus-menerus dalam kehidupan dia untuk membuktikan nggak seenak itu kok gitu loh. Kayak ada perasaan aku harus adil sama orang lain. Aku harus susah juga. Orang itu nggak mungkin aku. Tapi ujung-ujungnya minjem duit dong 100. Iya kan? Iya kan? Nah pertanyaannya dia bersedia nggak? Nah benar, jadi sulit beneran karena kamu pengen ngebuktiin kalau hidup kamu tuh nggak segampang yang seperti orang pikir karena tidak ingin dijudge. Oke, Bu Rindu. Udah ya, Bu. Thank you banget Bu ya, udah naik Bu, keren Bu. Ya begitu ya memang ya kita semua juga ingin lah ya gitu ya semua. Cuman suka gitu kan. Nah, Ibu ketika bicara cuman kalau udah kaya itu gitu aja. Udah kaya banyak godaannya. Ya. Oke. Betul banget Bu. Oke Bu ya. Oke, makasih ya. Ya semangat Bu ya. Semangat, doain ya semoga laundrynya bisa buka beberapa cabang. Bu, di mana Bu? Di Jakarta Bu? Bekasi. Oh Bekasi, wah mantap banget kalau di ibu kota ya. Oke, thank you Bu ya. Terima kasih ya. Ya, dadah. Assalamualaikum. Salam rindu. Itu salah satu belief ya, itu salah satu belief teman-teman. Di sini kita tidak membandingkan bahwa mengejar uang itu baik atau buruk, tidak bukan sombong-sombongan aku mencintai uang atau tidak ya, tapi di sini kita mau memprediksi belief-belief orang ya seperti apa sih gitu ya. Belief orang tuh, oh ternyata belief kayak gini tuh ya tanpa disadari kita menolak ya terhadap hal sesuatu gitu kan. Gitu ya Coach ya? Sebenarnya kalau buat aku sendiri ya, di dunia ini kita berkarya. Nah karya kita itu yang dihargain uang sama orang. Karena uang itu kan kita bisa tukar dengan beras, dengan makanan, dengan segala macam. Jadi yang kita tukar itu bukan uang. Kita nggak mengejar uang. Tapi kita berkarya. Gitu. Itu buat saya. Berkarya.
kontribusi ya. Kita nih ya, kalian kalau pengen selamat, oke, betul Coach. Mau kerja, mau bisnis, itu kan karya. Betul. Iya, gitu. Tapi kalau karya belum kerja udah mikirinnya duit, ya nggak asik ketika kerja. Karena kamu akhirnya menakar, oh aku kerjanya segini kok hasilnya segini. Akhirnya kamu nggak pernah bahagia dengan apapun yang kamu udah ciptakan. Wah, ini mantap banget nih ya teman-teman ya. Jadi tadi balik lagi kan aku bilang ya, uang itu tidak mengubah manusia, uang hanya menunjukkan siapa kamu. Ada loh yang dia nggak punya terlalu banyak uang tapi dia kejam, dia pelit. Begitu banyak uang, dia tetap kejam dan pelit. Orang hanya ngeliatin aja, oh gitu kan. Orang pikir karena dia punya banyak uang jadi dia kejam dan pelit. Enggak. Ketika nggak punya uang aja dia begitu gitu loh. Betul. Orang yang nggak terlalu punya banyak uang, tapi dia punya hati yang dermawan. Dan ketika dia punya banyak uang, dia tetap dermawan. Betul, kayak aku ini ya. Aku ada duit ya bagilah. Iya, gitu. Jadi misalkan kita kayak Andre bikin area 89, terus bikin dimension 89, itu sebenarnya kamu menginvestasikan karya yang bisa kontribusikan buat planet ini. Hasilnya Tuhan kasih dari segala macam cara. Hasilnya itu bukan hanya dari platform ini atau apa. Tuhan kasih dengan banyak sekali cara yang kita nggak bisa bayangin, tapi Tuhan kasih. Karena Tuhan ingin mensupport sesuatu yang baik. Oke. Wah, ini saya berarti paham ini konsep ini ya. Kenapa Abu terus-terusan live ya? Live ya, ke sini, ke sana mengajar. Oh, itu lagi kontribusi ya. Berkarya ya. Ya, asalkan kamu tidak investasi, bukan pikirannya hanya uang semata, tapi karya yang kamu berikan buat universe akan mensupport kamu dengan lebih daripada cukup untuk mensupport kamu tetap bisa berkarya. Oke. Ya, tapi di sisi lain kita juga nggak perlu mencek uang. Nah itu sebabnya banyak sekali ya, ini karya, ini kerjaan, ini bisnis, ini uang. Elemennya ini mesti sinkronisasi semuanya. Itu penuh. Sinkron juga kan ada orang yang kerja tapi nggak mau terima receipt money. Betul. Beban kalau punya uang, kayak tadi ibu itu bilang gitu ya, aduh aku jadi beban gitu. Jadi makanya banyak sekali layernya, limitasinya, kesediaannya gitu tentang diri kita. Jadi diri kita terhadap uang, diri kita terhadap kerjaan, atau diri kita terhadap bisnis, atau diri kita sebagai seorang pasangan atau apapun gitu. Jadi banyak banget. Berarti aku adalah Oke, kita angkat lagi Coach ya. Oh, ini tamu ternyata banyak ya sekarang ya. Nih ya. Teman-teman, sekali lagi saya umumkan, tolong jangan bahas masalah love, jangan. Kita tidak membahas masalah cinta kali ini, maaf ya. Kalian yang apa gitu, suami kalian gimana, maaf, jangan bahas dulu malam ini ya. Ya, kita lagi ngebahas duit ya Anda ya. Silakan. Ada siapa di mana ini? Oke, halo, selamat malam Kak Andri sama Coach Vena. Oke, siapa di mana? Kamu imut sekali ya. Saya Resti Andri dari Garut. Oh, dari Garut lagi. Oke, silakan Resti gimana? Iya. Coach, ini kan ini bahas tentang uangnya, langsung aja energi aku ketarik banget. Iya, ini bahas tentang uang, lihat penonton hampir gope ya. Silakan. Gini, persepsi atau mungkin apa ya tentang uang, kalau bagi aku teh bagaikan napas, boleh enggak sih gitu. Aku mah gitu Coach mandang uang teh kalau misalnya uang bukannya harus banyak, tapi misalnya kayak buat kebutuhan aku yang layak gitu ya sehari-hari itu agak terbatas tuh, depresi pokoknya mah Coach aku teh. Jadi emang nganggep uang tuh bagaikan nafas. Jadi kalau misalnya udah sedikit uang teh rada-rada sesak gitu ya, ke nafas teh emang pikiran gitu. Tapi kalau ketikanya ada uang tuh pengennya tuh cepet ngeluarin aja gitu.
bawaannya tuh terus berlebihan lagi gitu. Misalnya nih gitu ya, kalau misalnya yang hasil dari kerja aku sendiri mah ya dipakai untuk kebutuhan aku gitu kan. Terus kalau misalnya yang kayak dikasih-kasih gitu kan, aku mah banyak dikasih orang sih ya. Coach, aku mau keuangan teh. Si coach aing gitu coach. Enggak, maksudnya gini, nu tuh dikenal gitu Kang Andrit, aku mah misalnya jadi kenal gimana? ketemu enggak, kenapa? Pertanyaannya aja Mbak, yang bagus. Jadi kamu tuh banyak dikasih uang gitu sama orang atau gimana? Maksudnya boleh enggak kalau misalnya punya pandangan terhadap uang tuh kayak nafas gitu. Oke. Terus nah pas duit modar sih ya. Depresi. Nah, terus banyak keajaiban dari uang teh. Maksudnya Andrit gini, Coach, maksud aku teh gini. Aku banyak banget kejadian-kejadian gitu kan, nominalnya yang lumayan besar juga dari orang yang gak terlalu aku kenal. Nah ketika dapetin itu teh mau berapa juta, puluh juta juga, udah weh aku teh gak nyaman gitu Coach, gak nyaman, jadi langsung dibagiin aja lagi gitu ke orang-orang. Besok lusa aku lapar lagi atau mungkin gak pegang uang sama sekali, ya gak apa-apa aja. Nah itu teh gimana nge-manage-nya gitu, nge-manage apa misalnya ketika kan uang bagaikan napas ketika ada, apalagi yang gratisan lah istilahnya ya, tanpa apa-apa tuh aku tuh nggak nyaman kalau memiliki terus kelamaan teh gitu, harus dibagiin ke siapa gitu. Oke, dulu. Pertanyaannya tadi yang pertama adalah uang itu seperti nafas. Bagi aku. Jadi ketika kita punya sudut pandang kalau uang itu seperti nafas, kamu membuat uang sumber daya hidup kamu, bukan kamu sumber daya. Ini penting nih ya. Iya. Ya, aku kan bilang di sini kita sumber dayanya, kita yang menciptakan, kita bersama dengan kita yang berkreasi. Kamu mau motong sayur kek, mau masak kek, itu udah suatu karya. Walaupun kamu ibu rumah tangga, kamu masak, itu karya. Dan suami kamu menghargai kamu, karya kamu, kontribusi kamu di dalam rumah. Oke, ya. Jadi, ya kamu perlu mengenalin bahwa kamu sumbernya, bukan uang. Ya, tangan kamu, tubuh kamu, kerjasama untuk menciptakan sesuatu. Jadi sumbernya di kamu, bukan di uang. Uang itu berkontribusi memberikan kemudahan untuk kamu, yes. Karena mungkin kita makan kan lebih gampang kita dengan menukar karya kita dengan uang, dan uang itu bisa ditukar dengan uang gitu ya. Oke. Oke, paham. Jadi pertama adalah kamu tidak membuat uang itu sebagai sumber, tapi di sini kamu membuat itu uang itu sebagai sumber. Itu baru belief yang satu nih. Itu datangnya dari mana, apa segala macam, itu yang mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini cuma gambaran bahwa selama ini tanpa sadar kamu membuat uang itu sebagai sumbernya. Atau yang orang bilang kamu mentuhankan uang. Oke. Jadi tanpa sadar kita menyembah uang. Iya emang aku mah pokoknya uang bagaikan Tuhan aja Coach, aku mah. Iya, makanya kan nafas sumber gitu ya. Kalau nggak Kak Andrit, aku lebih dari Kak Andrit ya masalah uang mah. Nah itu kan dikikisnya itu punya pandangan atau punya kepercayaan seperti itu teh, mulai dikikisnya itu kan kata Coach tadi, jadi jangan dijadikan uang itu sebagai sumber, tapi aku yang jadi sumbernya, tapi uang itu cuma kontribusi aja buat kehidupan aku gitu. Ya, uang itu temen, kontribusi gitu. Teman. Iya, bukan dia tuh sumber kehidupan kamu gitu, bukan kamu sumbernya gitu. Nah, tapi kan lapisan ini kan cuma baru kamu kenalin di knowledge, baru kamu tahu doang. Oh, tahu gitu kan? Tapi belum dilepaskan. Nah, makanya kemarin aku ngobrol sama Andrew gitu bahwa kita bikin deh sesuatu untuk melepasin energinya yang stuck di dalam tubuh. Energi yang terperangkap, belit-belitnya yang terperangkap di dalam tubuh. Karena cuma tahu doang, belum mengubah. Kamu mau berpikir positif, tapi yang lama masih ada. Nah, yang kita mau angkat yang lama. Ini bongkar yang itu, gitu. Ya, kalau kamu membuat uang itu sebagai sumber, tanpa sadar kamu merasa kamu bukan sumber. Dan ketika kamu bukan sumber, energi kamu lemah. Jadi, perasaan kamu adalah tidak berdaya.
Iya. Ya, kalau tidak berdaya, uang itu tidak tertarik sama orang yang punya energi tidak berdaya. Iya, oh gitu. Iya, iya, iya. Uang gak seneng sama manusia, ya, seseorang yang mempunyai energi yang tidak berdaya, ngeluh, rapuh gitu ya. Iya. Oke, ini penting nih teman-teman, catat ya. Oke, coach. Iya, dia tidak akan tertarik gitu. Jadi selama ini kan kayak kamu mengejar seseorang yang tidak mencintai kamu ya, karena dia nggak tertarik sama kamu kan. Oke, benar. Gitu kan? Benar. Ya, kamu tidak berdaya. Terus dia sedangkan energinya adalah sukacita, joy gitu kan. Kamu nggak berdaya, ya nggak masalah. Terus kamu ngejar terus gitu. Betul ini benar. Ngap-ngapan napas kamu lari terus kan. Betul. Jadi saat kita ditinggalin seseorang tuh ya kita ngemis kan, tidak berdaya. Oh, tolong, aduh please, aku udah sayang banget sama kamu. Kita tidak berdaya itu kan. Iya, nah ketika kayak gitu, kira-kira tuh cowok gitu kan bakal tertarik ya sama cewek yang nangis-nangis kayak gitu? Enggak sih, kalau tertarik gak akan mungkin. Paling cuman pengen nyoba doang gitu ya. Apa? Iya, tapi kan kalau udah kayak gitu kan kadang-kadang kita suka ilfil gitu ya. Rasa apa sih gitu. Gitu. Paham ya Mbak ya? Jadi kalau diilustrasikan uang itu kayak ibarat pacar, terus kamu pacarnya seneng-seneng, terus kamunya nangis terus gitu kan? Oh Nggak ada iya, nangis, iya. ya, kalau nggak ada Iya, kamu aku nggak bisa hidup nih. Gitu. Kamu merasa pacar kamu jadi penyambung nyawa kamu, jadi oksigennya kamu. Lama-lama gerah dia gitu kan sama kamu gitu. Jadi ketika kamu energi dari nggak berdaya, ya uang nggak tertarik. Nah, iya. Oh, pantesan ya coach ya, ketika sekalinya datang uang yang tiba-tiba terus ya dengan berbagai macam caranya itu tuh pas ada juga aku teh merasa sesak. Nggak ada sesak, ada kebanyakan juga kalau kalau tiba-tiba kayak gitu gede mah sesak juga, jadi nggak nyaman gitu. Iya, karena kamu persepsi aku mikirnya napas ya. Nah, kamu menjadikan si uang ini napas kamu, betul itu ya. Makanya kamu sering ngap-ngapan kan? Kebanyakan ngirup udara juga kan nggak bisa ya, mesti dibuang. Iya. Ngap juga gitu. Betul. Oke, itu baru Resti, itu baru layer-layer kecil ya. Nggak lagi ya. Apa-apa. Resti itu baru layer-layer kecil loh ya, belum keseluruhannya ya. Nah, itu baru cuman kesadaran. Itu baru cuman kesadaran kamu. Oh iya ya, kan sekarang kamu jadi tahu nih. Oh iya ya, berarti sumbernya tuh gua gitu, bukan duit gitu kan. Nah, itu tuh kamu baru sadar, tapi belum dibuang gitu apa si belip kamu yang aslinya gitu. Limitasi yang membuat kamu nggak Cara berdaya. ngebuangnya pelan-pelannya gimana sih? Ya. Coach. Nanti di kelas itu ya. Aku nih. Andri. Ya, karena kalau misalkan kayak gitu kan perlu dibuang layernya secara spesifik. Jadi kayak ada yang membuat kamu nggak berdaya gitu. Itu yang dibuang adalah limitasi tentang diri kamu yang nggak berdaya, mesti digali. Mungkin ketika masih kecil apa segala macam itu banyak galiannya. Dan oke, ya Mbak ya, itu sudah bertanya. Ya, terima kasih Coach Pena. Oke Resti ya, jangan lupa masuk ke grup Dimensi 89 tuh bareng Coach Pena ya. Ada di WA-nya tuh, ada di bio saya. Oke? Siap. Oke Res ya. Dadah. Semua. Wah mantap sekali ini Coach, kita bahas ini aja terus lah. Kita bahas ini aja lah terus ya. Coba kita angkat lagi ini ya, ini udah banyak nih ya. Ini pas bahas tentang uang banyak sekali yang naik ya. Halo. Dengan Mr. Daddy ya. Halo Mr. Daddy. Oh, saya lagi masuk ya. Halo Dad. Halo. Okay? Siap. Ya. Gimana Dad? Siapa di mana ini? Silakan perkenalkan dulu Dad. Dedi di Talu Kuantan Riau. Oh my God, ini dari Riau ya, jauh nih ya. Oke Dad.
Menurut saya sih kaya itu sangat menyenangkan ya. Bisa bebas kemana-mana. Tapi ada yang saya tanyakan nih coach. Saya itu kan istilahnya bisa dikatakan sekarang kan masih sederhana lah hidupnya. Tapi kok kebanyakan dari saudara-saudara, teman-temanku mandang saya itu kayak emang kayak orang kaya beneran gitu, sering minjam duit apa gitu loh. Kira-kira beliefnya gimana itu coach? Oke. Kalau misalkan orang pinjam duit itu sebenarnya kembali lagi kepada dirimu. Jadi apakah itu menyenangkan buat kamu ketika kamu berbagi? Apakah itu menjadi beban buat kamu ketika kamu lagi berbagi? Oke. Dan banyak dari kita tuh yang takut ngomong tidak, tapi tidak tidak berani mengatakan aku hanya bisa sekian atau kayaknya kali ini tidak gitu. Kamu kayak banyak dari kita ya kebanyakan sulit mengatakan tidak pada orang lain. Oke, paham. Kalau ada yang minjam itu menyenangkan gitu. Cuma terkadang berpikirnya gini, dari yang minjam-minjam itu bisa dikatakan dia punya kendaraan lebih bagus daripada saya, punya rumah sendiri. Tapi sedangkan saya kendaraan cuma ibaratnya sederhana aja gitu. Nah, yang lain juga begitu, saudaranya juga anak-anaknya pada punya gitu kaya lah. Tapi kok kebanyakannya larinya ke saya lagi gitu. Ya itu tadi kamu itu tadi, mengatakan tidak, atau kamu tidak enak mengatakan tidak. Kalau mereka pinjam, kamu juga bisa bilang aku kasih pinjam atau aku cuma kasih gitu. Kalau saya biasanya kalau ada orang pinjam, saya cuma tanya sama diri saya. Kalau saya cuma tanya, ketika saya memberikan, apakah itu akan membuat saya dan semua orang bahagia? Apakah akan mengekspansi orang? Mengekspansi maksudnya semuanya jadi lebih berkembang, bertumbuh gitu ya. Jangan-jangan ketika saya kasih pinjam malah menjadi orang itu tidak berkarya, ya akhirnya ketergantungan. Dan saya jadi tidak nyaman. Halo, Det? Halo, ya. Paham kan maksudnya, Det? Paham. Jadi gini nih ya, saat orang pinjam ke kamu tuh tidak merasa enak gitu. Tidak enak kalau misalkan, nggak bisa misalkan. Bilang kayak gitu tuh kamu tuh nggak enak gitu dan nggak berani. Jadi otomatis tanpa kamu sadari, kamu tuh mempunyai belief yang pengen dipinjemin orang gitu. Jadi itu yang kamu tarik. Gitu ya. Kamu kan nggak enak kan kalau misalkan bilang enggak gitu, nggak ada. Nggak enak kan? Iya, kadang bilang enggak itu cuma kita ada gitu. Iya bilang nggak ada tuh kamu nggak enak kan? Iya benar. Nah saat kamu bilang nggak ada itu nggak berani, berarti alam bawah sadar kamu tuh mengatakan bahwa ya udah pinjemin aku sini, pinjemin aku gitu maksudnya. Oh gitu ya. Jadi kamu seneng dipinjemin gitu. Padahal kalau orang pinjem bilang tidak ya tidak aja. Emang kenapa? Ya. Bukan karena kamu nggak kasih pinjam karena nggak ada uang, kamu cuma bilang wow untuk memberi pinjaman. Betul. Oke ya. Yang kedua, kamu katakan tidak untuk kalau itu tidak asik buat kamu. Nah, kalau ada perasaan kayaknya enggak nih gitu ya, udah katakan aja enggak. Berarti meminjamkan sesuatu jangan terpaksa ya, nggak boleh. Ya? Melihat di hati. Kadang kalau nggak dipinjamin rasanya kayak ada rasa kasihan gitu, kepikiran. Iya, itu kamu tuh menolak. Berarti kamu tuh suka dipinjemin. Alam bawah sadar kamu tuh kayak gitu. Jadi, terus gimana cara merubah belief begitu, Coach? Ya, jadi fokus kamu atau belief kamu adalah berusaha ingin menyenangkan orang. Nah, belief inilah yang akhirnya kena semuanya. Oke. Kadang ada pengen jadi orang kaya yang dermawan gitu dalam belief pikirannya gitu, apa karena itu gitu. Ya iya, ya udah itu terjadi. Memang harus seperti itu, tapi dermawan bukan berarti kita jor-joran ke orang, tapi kamu ribu sorangan ya. Nah, karena beliefnya dia adalah pengen jadi orang kaya yang dermawan, akhirnya datanglah orang-orang yang menarik, betul, menarik itu. Kamu jadi dermawan gitu loh. Tapi itu belum tentu kebaikan.
Sekali lagi, belum tentu itu menjadi kebaikan. Kalau saya tanya sama diri saya, ya, jadi people pleaser, jadi orang yang menyenangkan orang lain. Kalau saya tanya, ketika saya memberikan kepada, misalkan, kalau aku kasih si Andres, ini puas nggak dunia saya, gitu kan? Termasuk dunia Andres, gitu. Karena bisa jadi ketika saya berikan, Andresnya itu bisnisnya tambah maju dan berterima kasih sama saya, jadi dua-duanya besar. Oke. Jadi apa ya, terjadi percikan rasa syukur yang luar biasa, gitu ya. Oke, tapi ada yang ketika saya memberikan, membuat si orang itu jadi makin males. Wah, ini benar, ini penting. Ya, jadi saya biasanya nanya dan ngecek semua energi. Jadi energi saya, energi orang yang diberikan, dan seberapa jumlah uang yang membuat itu berkembang. Kalau uang saya nggak mau, ya saya bilang tidak. Bukan karena saya benci, bukan karena saya nggak punya uang. Karena saya tahu ketika saya ngomong tidak, justru membuat orang itu maju. Misal, kalau misalkan kita kasih terus, membuat orang itu akhirnya nggak ngapa-ngapain. Dia mengandalkan orang lain, gitu kan? Tiap kali dia minta, terus nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya kita membuat orang itu maju atau malah menghancurkan hidup orang itu. Nah, berarti saat sesuatu yang kita share ke siapapun dan itu tidak membuat orang maju, itu putarannya tidak baik berarti ya? Iya, jadi kita pikir baik tapi tidak menjadi kebaikan. Betul, tidak menjadi kebaikan. Benar, ini penting ya teman-teman ya. Ya, malah menghancurkan orang itu, gitu kan? Betul. Nah, tapi saya nanya, gitu. Kalau saya nanya, ini akan membawa kebaikan atau akan menghancurkan? Jadi uang itu juga bisa menghancurkan orang jadi malas, bisa juga memberikan kebaikan sama orang untuk maju. Jadi kamu perlu tanya. Jadi bukan karena kamu nggak beri itu kamu jadi jahat. Kamu bisa dikesannya jahat tapi bikin dia maju. Misalkan lama-lama karena nggak ada yang kasih, akhirnya dia berkarya, bikin dia maju kan. Tapi kesannya kayak kamu jahat gitu loh. Padahal menjadi lebih baik kan? Iya, jadi lebih baik gitu loh. Jadi kadang-kadang kita pikir kita baik, tapi malah menghancurkan dia. Nah ini balik gitu loh. Tapi benar-benar perlu ditanya, gitu. Benar-benar perlu pakai kesadaran, bukan pakai, aduh nggak enak ya. Kalau nggak dikasih, kasih aja kalau nggak dikasih. Kamu perlu tanya, gitu. Perlu tanya. Wah ini penting teman-teman ya. Oke deh ya. Gitu ya. Jadi mulai sekarang penuh kesadaran ya, saat meminjamkan tolong ya, penuh kesadaran, harus berani bilang tidak gitu kan. Walaupun ingin memberi, harus lihat dulu apakah pemberian ini bisa membuat dia lebih kontribusi terhadap diri dan dunia. Ya. Itu penting ya. Ya. Jadi bukan tentang tega ya, bukan harus tega. Nggak ada apa-apa. Cuman ngikutin, makanya dalam kelas tuh kamu jadi belajar tahu. Bukan tega sih, cuma tahu, oh ini gak kontribusi, udah gitu, oh ini kontribusi, ini makin membuat orang maju, oke, ini membuat orang gak maju, oh jangan, gitu. Udah stop aja. Betul. Karena kita tidak ingin menghancurkan hidup dia, gitu loh. Ya, jadi bukan tentang jahat, tentang tega, enggak, kesadaran. Jadi setiap saat itu memberi, menerima, atau apapun pakai kesadaran. Nah di dalam kelas selain digali, kita punya sistem yang nggak mendukung, limitasi, tapi kita juga punya kesadaran untuk bisa komunikasi dengan energi uang itu sendiri. Dan kita bisa menghargai uang, kayak menghargai teman kan. Kamu mau ditaruh di mana? Kalau saya invest ke sini, atau mau kasih ke orang tertentu, apakah semakin berkembang gitu. Jadi kayak kesadaran bukan hanya uang itu bukan sekedar uang, tapi uang itu punya kesadaran itu sendiri. Tubuh kita punya kesadaran, uang punya kesadaran. Jadi dipakai dengan kesadaran, uang itu akan kontribusi. Kalau dipakai jelek, ya uang itu juga akan jadi numpang lewat aja. Gitu. Oke itu deh. Kalau kelasnya Coach Pena itu ada online apa offline ya? Online. By Zoom ya, by Zoom. Masuk dulu ke grup nih, di profile saya itu kan ada link kan. Mau bahas Anjrit ada link, klik linknya itu ada WA tuh. Klik WA, nanti ketika kamu WA itu ada link. Masuk ke link tersebut, nanti masuk ke grup Anjrit, di sana ada dimensi 89, oke? Nanti kita lihat yang bisa
yang bisa terjangkau untuk banyak sekali. Jadi kita bikin online dulu, itu kan terjangkau, tapi kita gali di situ bagaimana komunikasi, berkesadaran gitu ya. Karena kan biasanya orang merasa benar dan salah. Oh, kalau nggak kasih salah, kalau dikasih benar. Akhirnya nggak pakai kesadaran. Tapi pun ke pengemis gitu kadang kasihan gitu. Padahal Betul. kadang satu hari bisa dapat 10 orang gitu. Betul, kalau sehari 10 orang tanpa kamu sadari ya, kamu sudah membuat 10 orang menjadi lebih malas. Oke, Ya. oke, siap. Betul ya. Oke, Coach. Oke, Coach. Oke, Dad. Thank you ya. Oke, terima kasih Kang Andrit. Oke, bye-bye, Daddy. Ya, good night for you, oke? Nah, kita ketemu lagi minggu depan ya. Tapi kita bahas tentang uang. Itu tuh baru layer. Itu. Nah, Ini mau, Coach mau udah? Mau satu lagi atau gimana nih? Ya udah, Atau satu udah? lagi terakhir sampai kita ketemu Senin. Udah ya berarti ya? Ya. Jadi kita langsung aja kalau yang mau tanya tapi yang simple boleh. Ya, Kalau ada simple ya. Ini yang terakhir, ya. Ini si bapak ini udah, si bapak ini, Kang Mamat, Kang Mamat deh, hade rezeki ya Kang Mamat. Kenapa saya jadi yang terakhir, Kang? Hah? Iya. Oke, program kita sampai jam 9. Ini ada jam Karena separuh Selamat malam, Kang Mamat. Oke, silakan Kang. Ini siapa di mana, perkenalkan lagi Kang. Selamat malam, Coach Vena, Kang Andrit. Oke. Langsung pertanyaannya. Enggak, aku enggak mau nanya-nanya, Coach. Cuma enggak apa? Pengen naik aja tadi. Sebetulnya mau silaturahim sama Kang Andrit sama Coach Vena aja. Wah, mantap. Oke. Terima kasih. Thank you ya. Siap, Kang nanti. Andrit. Ya, Siap. kan ngikutin kita gitu kan di si Andrit. Aku lebih suka nyimak, Coach Kang. Cuma lagi pengen naik aja tadi. Oke. Oke, thank you Kang Mamat kalau gitu ya. Oke. Oke, thank you. See you next time. Oke. Sorry ya, saya kalau malam agak Inggris-Inggris, sorry ya. Oke, nanti kita akan share tanggalnya dan segala macam bisa di grup atau nanti di follow aja gitu kan, di follow Andrit atau di follow aku, di punya IG-nya nanti mungkin kita akan kasih informasi di IG dan di TikTok ya, di TikTok. Oke. Di TikTok sama di grup WhatsApp grup ya, di TikTok sama di WhatsApp grup. Nanti kita info semua. Oke. Untuk teman-teman yang mau gali lanjut lagi, yang ingin emosi perasaan yang melimit kamu dengan uang itu digali, yuk kita ikutin dalam kelasnya, saya kasih tekniknya, saya kasih toolsnya, kamu nanti praktek, kamu difasilitasin, dibongkar, gitu. Untuk supaya kamu bisa berelasi baik dengan uang. Relasi. Wah, mantap sekali nih teman-teman ya. Hari ini malam ini kita hanya membahas layer-layer dasar ya tentang belief kita terhadap uang itu seperti apa. Ternyata masih banyak yang kacau ya. Ya begini, begitu, menolak tanpa disadari kita menolak kaya dan segala macam. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang agar supaya kita ini si uang ini terus pengen mampir ke kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, itu kita akan bahas nanti di kelas ya teman-teman ya. Stay tune terus, nanti kita ketemu lagi Senin ya. Karena Dimensi 89 ini hanya Senin sampai Kamis teman-teman ya. Jadi kita nanti ketemu lagi di Senin depan, nanti kita akan bahas lagi layer-layer yang dasar ya. Dan kelasnya nanti kita umumin di grup ya Coach ya. Kelasnya nanti kita umumin di grup. Gimana caranya gabung di grup? Mungkin bisa dikasih step-stepnya. Nah, ini teman-teman yang ingin gabung ke grup Dimensi 89, nih kalian ini boleh masuk ke sini nih ya, ke profile saya. Dari profile saya itu nanti ada link ya. Klik linknya, itu ada YouTube saya. Nah, kalian stepnya subscribe dulu YouTube saya ya.
Ya. Setelah YouTube nanti ada WA, itu. Ada WA. Nah, itu WA langsung aja klik WA, nanti masuk ke WA. Langsung WA saya aja, nanti ada link langsung. Kalian klik aja linknya ya. Klik aja linknya, itu langsung masuk ke ini, ke apa? Ke grup yang sudah kita sediakan. Ada grup Rest Area 89, ada grup Dimensi 89. Nah, nanti kita infokan segala macamnya di sana. Pokoknya kita akan bikin kalian kaya mendadak. Oke, Coach? Oke, thank you. Kalau boleh tahu berapa miliar rumah Coach Pena di BSD? Jangan dong. Oh, jangan ya. Wah, pokoknya Coach Pena ini keren banget ya, teman-teman ya. Thank you, Coach Pena ya. Thank you. Kita Bye-bye. ketemu lagi nanti Senin. Bye-bye, Coach Pena. Bye. Thank you. Selamat malam semuanya.